pajak 2020 tentunya terkait sama pandemi corona ini ya, COVID-19. Yang pertama, alhamdulillah banyak dari sisi positifnya, alhamdulillah pemerintah aware ya, banyak fasilitas perpajakan, insentif perpajakan. Ada perubahan. Untuk 2020 kebanyakan kita dikasih fasilitas dari DJP, Kementerian Keuangan, terutama buat UMKM, yaitu fasilitas insentif COVID, PPh 21, PPh final 0,5%, PPh 22 impor, terusnya PPh 25, dan itu sangat membantu. Cuman yang perlu digarisbawahi adalah pasti di ujung cerita mungkin nantinya akan ada pemeriksaan atau ekualisasi data. Nah, itu yang perlu digarisbawahi. Tetapi secara garis besarnya di tahun 2020 wajib pajak sih saya rasa happy dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, terutama di Direktorat Jenderal Pajak, sehingga untuk menyongsong tahun 2021 itu ada prospek yang lebih cerah. Dengan adanya Omnibus Law, terutama di sektor perpajakan, banyak ketentuan-ketentuan perpajakan baru yang diterapkan pemerintah untuk mengubah ketentuan-ketentuan yang lama. Tentunya hal ini akan berdampak yang cukup besar bagi para wajib pajak, terutama terkait bagaimana tata cara penerapan sanksi yang dulunya kita tahu hanya satu tarif dan tidak mempertimbangkan hal-hal lain. Sekarang jadi ada pertimbangan terkait aplifaktor, lalu juga banyak juga besarnya imbalan bunga yang berubah, lalu ada penerapan NIK yang nantinya kemungkinan akan diterapkan di tahun mendatang, bea matra yang jadi single tarif, nanti akan banyak perubahan di 2021. Undang-Undang Cipta Kerja yang baru disahkan di tanggal 2 November 2020 itu pasti akan sangat berdampak ke tahun-tahun selanjutnya. Yang paling terasa adalah terkait dengan isu perpajakan PPh final terkait dengan dividen. Tapi kan sampai saat ini peraturannya belum keluar. Yang benar-benar diharapkan oleh wajib pajak memang adanya integrasi sistem yang memang sampai saat ini pun masih kadang susah uploadnya atau susah downloadnya, kadang koneksinya nggak jelas gitu kan. Cuman dengan kebijakan di tahun 2020 sih saya rasa untuk tahun 2021 berkaitan dengan integrasi sistem sih akan lebih baik. Mungkin kalau ada tambahan-tambahan fitur dari DJP online mungkin, atau mungkin ada fitur-fitur lain yang mumpuni wajib pajak sih lebih baik sih. Dari sisi perpajakan, insentif, fasilitas yang sudah ada di 2020 kemungkinan dan hopefully dilanjutkan mungkin ya gitu. Kalau pandeminya sih nggak, pengennya sih selesai gitu, tapi kemungkinan kalau ngelihat sekarang akhir tahun masih begini, kemungkinan mungkin masih belum teratasi, dan insentif perpajakan kemungkinan akan ada insentif diperpanjang lagi. Saya Yuhal Maksuan selaku BOD Pajak Mania mengucapkan selamat tahun baru 2021. Semoga pandemi ini lekas berakhir, walaupun belum berakhir pun semoga vaksin sudah disebarluaskan dan bisa diterima dengan baik dan hasilnya juga baik. Pesannya untuk tahun depan dan selanjutnya adalah tetap jaga kesehatan, tetap bekerja dengan sebaik-baiknya. Semoga kita semua sehat-sehat selalu. Dan jangan lupa untuk terus belajar, karena di tahun 2021 yang akan datang tentunya akan banyak lagi kebijakan-kebijakan pemerintah terkait perpajakan yang harus kita ikuti, terutama di bidang kerja kita sekarang. Dan jangan sampai kita tertinggal sehingga nanti ternyata ada perubahan yang signifikan tapi kita tidak tahu, dan itu mengakibatkan kita larang. Pajak Mania saat ini kita juga sudah ada website khusus, yaitu pajakmania.com, di mana di sana kita bisa belajar terkait dengan teori perpajakan,
juga bisa belajar terkait dengan brevet, dan nanti kedepannya akan ada online chatting dengan para tax expert. Selain itu juga 2021 Pajak Mania akan mempunyai rencana untuk roadshow Jawa. Kita akan terus memberikan pengetahuan-pengetahuan perpajakan terbaru, peraturan-peraturan perpajakan terupdate, dan mudah-mudahan itu bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Menghimbau kepada semua teman-teman yang bergerak atau berkecimpung di bidang pajak, ikut nimbrung di acara Kopdar atau grup WA, terutama Pajak Mania, acara event-eventnya. Saya yakin selalu sukses, maksudnya interaktifnya antar serta ke pembicara juga saya rasa bagus, kemudian konten-kontennya juga lebih terbarui gitu kan. Kemudian ada privilege lebih ketika kita menjadi peserta, kemudian di ujung peserta nanti kita akan masuk ke grup. Dan nah, privilege-nya adalah di grup kita bisa menanyakan semua keluh kesah kita, walaupun ada persepsi yang berbeda di dalam tanya jawab di dalam grup. Saya rasa secara substansi itu sama. Nah, saya harapkan rekan-rekan yang berkecimpung di dunia perpajakan selalu update informasi peraturan perpajakan lewat komunitas Pajak Mania tentunya.